Sebelumnya aku minta maaf banget kalau misalnya videoku kali ini kurang maksimal atau aku kelihatan lelah. Soalnya beberapa hari ini aku ada banyak sekali proyek yang harus aku kerjakan, juga banyak juga tugas-tugas kuliah. Jadi halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Nah, di sini kita akan banyak membahas tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Di videoku yang pertama kemarin, aku udah sempat bahas bahwa di video yang keduaku ini, kita akan masuk di segmen si figur. Jadi di segmen si figur ini, aku akan membahas dan memperkenalkan ke kalian tentang tokoh-tokoh psikologi. Mungkin untuk orang-orang awam masih sangat nggak familiar ataupun masih sangat asing dengan tokoh-tokoh ini. Tapi kayaknya sih kalau misalnya buat mahasiswa psikologi gitu, mungkin mereka udah sedikit banyak mengenal. Tapi di sini aku akan membahas dari biografinya, kemudian teori apa yang dicetuskan, dan juga fakta-fakta apa yang ada pada tokoh ini. Di video yang pertama ini aku akan membahas satu tokoh yang sangat berperan besar dalam dunia psikologi. Dia adalah tokoh yang disebut-sebut sebagai bapak psikologi. Dia bernama Wilhelm Wundt. Jadi siapakah Wilhelm Wundt itu? Kemudian apa teori yang dia cetuskan? Dan fakta-fakta menarik apa tentang Wilhelm Wundt ini? So langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, Wilhelm Wundt ini lahir pada tanggal 16 Agustus 1832. Dia lahir dengan nama Wilhelm Maximilian Wundt. Namun orang-orang lebih banyak mengenalnya dengan nama Wilhelm Wundt. Dia lahir dari seorang pastor bernama Maximilian Wundt dan ibunya bernama Mary Frederick. Dia lahir di salah satu desa di Jerman. Dia juga terkenal sebagai anak yang sangat jenius namun penyendiri. Dia banyak sekali mendapatkan pelatihan di bidang kedokteran, filsafat, fisiologi, psikologi, ilmu pengetahuan alam, etika, dan juga moral. Pada tahun 1867, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sophie Mao. Kemudian mereka menikah pada 14 Agustus 1872. Nah, Wilhelm Wundt dan juga Sophie Mao ini dikaruniai oleh 3 anak. Kemudian setelah itu Wilhelm Wundt pun melanjutkan penelitiannya di dunia psikologi atau di bidang psikologi. Dan dia bertekad untuk menjadikan psikologi ini sebagai ilmu yang dapat berdiri sendiri atau ilmu yang formal. Nah, itu tadi sedikit tentang biografi Wilhelm Wundt. Sekarang kita akan masuk ke dalam teori apa aja yang dicetuskan oleh tokoh ini. Langsung aja kita ke teorinya. Jadi, Wilhelm Wundt ini adalah salah satu tokoh yang memiliki teori yang berpengaruh besar di dunia psikologi. Dia disebut juga sebagai bapak psikologi eksperimental. Karena pada saat itu nggak ada teori-teori atau jurnal-jurnal yang merujuk khusus kepada ilmu psikologi. Jadi dia disebut sebagai bapak psikologi eksperimental. Nah, dia juga memiliki satu teori yang terkenal, yaitu teori strukturalisme. Teori ini mengacu kepada analisis pengalaman-pengalaman sebagai metode-metode untuk menyelidiki elemen-elemen dasar yang ada pada diri seseorang. Nah, dalam teori ini ada 3 elemen-elemen yang dapat diteliti atau menjadi dasar. Yang pertama, teori ini menggambarkan tentang komponen-komponen kesadaran atau meneliti tentang kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, teori ini menggambarkan kombinasi kesadaran sebagai elemen-elemen dasar tersebut. Dan yang terakhir, teori ini menjelaskan hubungan antara elemen-elemen tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang ada pada diri seseorang.
Nah, itu tadi sedikit tentang teori yang dicetuskan oleh si Wilhelm Wundt ini. Sekarang kita masuk ke fakta-fakta unik atau fakta-fakta menarik yang ada dalam tokoh ini. Langsung aja kita ke pembahasannya. Fakta yang pertama, Wilhelm Wundt disebut sebagai bapak psikologi karena dia adalah orang pertama yang mengikrarkan atau mencetuskan bahwa psikologi akan dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri atau ilmu yang mandiri, terbebas dari filsafat maupun fisiologi. Jadi dia disebut sebagai bapak psikologi karena bisa dikatakan dia yang memperjuangkan untuk agar psikologi ini dapat menjadi ilmu yang mandiri. Yang kedua, dia memiliki jurnal yang sangat terkenal di dunia psikologi atau jurnal ilmiah pertama yang ada saat psikologi sudah menjadi ilmu yang mandiri, yaitu berjudul Principle of Physiology Psychology. Jadi jurnal ini adalah jurnal penelitian pertama yang dibuat oleh Wilhelm Wundt. Kemudian fakta yang ketiga, yaitu Wilhelm Wundt ini menekankan penelitian-penelitiannya tentunya dengan metode ilmiah. Jadi dia menekankan bahwa setiap penelitian dalam psikologi itu harus melewati metode ilmiah atau yang udah aku jelasin di videoku kemarin. Jadi ilmu psikologi ini perlu banget buat memperhatikan metode-metode ilmiah atau fakta-fakta empiris yang ada. Kemudian fakta yang keempat, dia adalah psikolog pertama yang memiliki laboratorium ilmiah atau laboratorium psikologi modern, dan laboratorium ini ada di Leipzig, Jerman. Nah, itu tadi sedikit tentang fakta-fakta yang mungkin beberapa orang nggak mengerti atau nggak tahu tentang si tokoh Wilhelm Wundt ini. Itu tadi sedikit penjelasan tentang tokoh psikologi bernama Wilhelm Wundt ini, dari biografinya, kemudian teori apa yang dicetuskan, dan juga fakta-fakta apa aja yang ada dalam tokoh ini. Sebelumnya aku minta maaf banget kalau misalnya videoku kali ini kurang maksimal atau aku kelihatan lelah. Soalnya beberapa hari ini aku ada banyak sekali project yang harus aku kerjakan, juga banyak juga tugas-tugas kuliah. Jadi aku akan memperbaikinya di video-video yang selanjutnya. So, di video minggu depan kita akan ada segmen See Everyday. Jadi, di segmen ini kita akan membahas tentang tips-tips maupun fakta-fakta psikologi dalam kehidupan kita sehari-hari. So, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar psikologi bareng-bareng. Thank you for watching. See you in the next video.